Advokat dan praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang, kembali memberikan pernyataan tegas terkait perkembangan laporan hukum artis Nikita Mirzani terhadap Fitri Salhuteru. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Fitri Salhuteru atas unggahan-unggahan di media sosial yang dinilai sebagai fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Menanggapi hal tersebut, Dr. Togar Situmorang menegaskan bahwa sebagai seorang advokat, dirinya memiliki hak konstitusional untuk mengawal proses hukum ini secara profesional. Ia pun membantah keras tudingan yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya hanya mencari panggung atau bahkan disebut sebagai lawyer buzzer. Selain itu, Dr. Togar Situmorang juga mempertanyakan belum hadirnya Fitri Salhuteru dalam 2 panggilan polisi sebelumnya. Ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum. Dikabarkan, Fitri Salhuteru akan memenuhi panggilan kepolisian dalam waktu dekat untuk memberikan keterangan. Selengkapnya, simak pernyataan lengkap Dr. Togar Situmorang dalam video berikut. Hora salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Pada kesempatan di hari Rabu, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, saya hanya memberi kepastian dan ketegasan bahwa apa yang pernah kita ungkapkan dalam VT itu bukan karena saya ingin pansos atau ingin korek-korek laporan orang, bukan. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang advokat. Tugas saya sebagai seorang advokat yang ditunjuk oleh seseorang secara resmi dan patut. Jadi saya melakukan itu sesuai undang-undang advokat. Nah, jadi kesempatan ini juga biar kita luruskan atau klarifikasi terkait Fitri Salhuteru, juga pihak Polres Jakarta Selatan melalui Kasih Humas, itu Bapak Kompol Murodi juga sudah memberikan keterangan bahwa betul ada laporan Nikita Mirzani kepada pihak Fitri Salhuteru. Dan saya kapasitasnya di sini untuk mengawal kasus ini sebagai seorang advokat, sebagai lawyer yang memang ditunjuk secara resmi. Nah, jadi jangan dikatakan lawyer uzur, lawyer buzzer, saya dikatakan sebagai buzzer dan juga dibilang amit-amit, itu berarti menghina kepada profesi saya sebagai seorang advokat. Dan kalau memang kita bisa me-flashback, kenapa sampai Nikita Mirzani melaporkan Fitri Salhuteru ini, itu karena adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Salhuteru di media sosial yang menyebutkan Nikita Mirzani mengidap HI-IT 3 huruf. Nah, jelas apa pantas seorang wanita itu mendiskreditkan, mengunderestimatekan wanita lain, yaitu seorang Nikita Mirzani, dengan kata-kata bahwa mengidap penyakit 3 huruf. Nah, sehingga Nikita Mirzani makanya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Nah, menurut juga Kompol Murodik, sudah 2 kali dipanggil, tapi dia tidak datang alias mangkir. Laporan itu dilayangkan oleh Nikita Mirzani 11 Februari 2025. Dan itu terkait pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Nah, saya berharap dengan adanya informasi terbaru bahwa Fitri Salhuteru akan datang ke pihak penyidik Polres Jakarta Selatan, kita minta itu ada satu kepastian hukum. Jangan hanya menyatakan ingin datang, tapi ditunggu-tunggu sampai tahun depan nggak datang-datang. Itu namanya melecehkan panggilan polisi. Betul, ini sifatnya masih klarifikasi ataupun undangan. Betul, ini masih penyelidikan. Namun, apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian dalam bentuk undangan sekalipun, wajib kita hormati institusi. Wajib kita
menghargai panggilan ataupun undangan tersebut. Jangan berani menjelek-jelekan orang yang dikatakan mengidap penyakit HI, TID, 3 huruf tadi, mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak berani. Bahkan menghina-hina daripada diri kita yang memang sudah memberikan informasi yang baik. Artinya apa? Masyarakat harus diedukasi. Kalau ada panggilan polisi, wajib kita datang. Dan di media sosial, wajib hati-hati. Jangan menyalahgunakan media sosial. Karena kalau sampai kita menggunakan media sosial, ada hukum menanti. Nah, itu. Jadi dalam hal ini, kita berharap pihak Polres Jakarta Selatan lebih cepat, lebih tegas, lebih betul-betul adanya suatu kepastian. Kalaupun dia tidak datang dan mangkir dalam batas waktu tertentu, seperti omongan humas bahwa dia akan, pihak penyidik akan memanggil saksi bahasa, saksi ITE, ataupun saksi ahli hukum, itu kita harap cepat adanya gelar perkara. Karena dengan adanya gelar perkara, maka kepastian hukum itu bisa ditegakkan. Bukan seperti ini, ngambang dari tanggal 11 Februari 2025. Sekarang sudah bulan Agustus, hampir 5 bulan. Nikita Mirzani menanti-nanti. Nah, kesempatan ini izinkan saya advokat Dr. Toga Situmorang sebagai advokat resmi itu ingin agar kasus ini bisa berjalan maksimal. Karena klien saya Nikita Mirzani sangat berharap kepastian hukum atas laporan diri dia kepada Fitri Sauteru di Polres Jakarta Selatan. Demikian juga dengan kasus-kasus yang lain, saya juga akan mengupdate kasus yang lain, terutama dengan kasus-kasus yang sudah ada yang bergulir, baik di Polda Metro ataupun di Polres Jakarta Selatan terkait Nikita Mirzani. Saya advokat Dr. Toga Situmorang, selalu keadilan akan menemukan kebenaran. Tuhan memberkati.